Haleluya. Puji Tuhan ya. Bersyukur kita kepada Tuhan pagi hari ini kita dapat sama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Tadi saya sudah dikenalkan ya. Memang waktu itu Pak Isar minta saya pelayanan di tempat ini, bukan nolak. Karena muka boleh imut-imut, tapi badan sudah amit-amit, sesering kasih ya. Jujur saya katakan, usia sudah, orang bilang berapa Pak? 56? Oh enggak, terbalik, 65 ya, 60 tahun depan 65. Nah, puji Tuhan, saudara, memang untuk melayani pekerjaan Tuhan ini, orang bilang gampang-gampang susah. Menurut saya enggak juga begitu. Banyakan susahnya, sebab banyak penilaian orang ya. Jadi hamba Tuhan itu seperti Pak Isar bilang tadi, harus punya, sesuai dengan nama, harus punya integriti ya. Ya, integritas itu kan sesuai dengan apa yang dikatakan dengan perbuatan. Jangankan kita ngomong, cara berpakaian kita, cara gerak-gerik kita itu diperhatikan. Ya, jangankan hamba Tuhan, jemaat pun demikian. Kok jemaat eklesia kelakuannya kayak gitu ya? Tapi kalau jemaat eklesia, oh boleh juga ya. Di mana gerejanya? Boleh kami ikut. Nah, itu udah kesaksian. Tapi kalau udahlah, ngapain kita ke gereja itu? Jabir semua mulutnya, dia bilang gitu ya. Di sini nggak ada ya. Sorry, ini ice break saja ya, sesering kekasih. Saya kalau khotbah tuh nggak bisa yang serius banget. Aduh, sudah doa kan kita Pentekoste ini kalau kayaknya udah mau ke surga. Oh Yesus, padahal kelakuannya nauzubillah kata orang ya. Sesering kasih ya. Nah baik, puji Tuhan, saudara yang kasih, pagi hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan supaya kita menyimak, kita mendengarkan bahwa bagi Tuhan itu memang gak ada yang mustahil ya. Puji Tuhan ya. Istri saya semalam bilang gini, jadi besok kamu pelayanan ke tempat bapaknya Ishak, itu siapa namanya anak yang paling tua nih? Bapak Tora ya. Bapaknya kami kalau orang Batak tuh nggak boleh panggil nama, Pak Tora gitu, Ibu Tora, mamanya si Tora gitu ya, bapaknya si Tora. Nah jadi besok lah, iyalah udah berapa hari yang lalu saya bilang gitu ya. Pelayanan di tempat kami juga kebetulan mantan pengerja, suaminya lagi ke Jakarta, WA, tante, om, saya lagi di Jakarta, maksud lo? Gitu kan. Ya kan, maksudnya apa gitu kan. Kita mau pelayanan begini-begini, oh ya silakan. Istri saya bilang, nah, puji Tuhan, berarti aku nggak jadi khotbah, ada tamu, dia bilang gitu ya. Puji Tuhan, susur dikasih, tadinya mesti ibu gembala yang khotbah di tempat kami, cuma karena mantan pengerja itu datang, ya kamu melayani di sini, puji Tuhan ya, susur dikasih. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin dari kita sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai dengan dewasa, firman Tuhan itu selalu tergenapi. Firman Tuhan itu selalu baru. Siapapun mendengarnya. Saya kalau mendengarkan, udah lagu lama itu. Tapi, oh iya, ada sesuatu. Seperti Bapak itu bilang, berkati kami dengan firman-Mu. Jadi kalau kita datang beribadah, kita nggak dapat apa-apa, saya nggak dapat apa-apa, itu salah kamu. Bukan salah pengkhotbah loh, maaf ya, bukan karena saya mau khotbah, bukan salah gembala, salah kita. Sebanyak ini firman Tuhan, 66 buku dalam firman Tuhan itu, ada satu kata saja yang kita pegang, itu sudah jadi rema. Ada kekuatan dalam hidup kita. Saya dapat kok tadi firman Tuhan. Jadi memang benar-benar kita mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mengapa saya katakan demikian? Kita beda dengan orang dunia. Kita beda. Ya, karena firman yang kita baca, firman yang kita dengar adalah firman yang hidup. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dan yang mati pun Tuhan bangkitkan. Kalau dia pegang firman. Nah pagi hari ini, coba kita lihat dalam Markus 10 itu ya. Ayat 46 sampai dengan 50. Satu perikop ini kita baca. Sama-sama kita bangkit berdiri.
Kita baca bergantian ya. Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayat 50. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Silakan ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Silakan ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Sama-sama kita baca ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan, silakan duduk ya. Saudara, ayat 51 itu kalau kita baca lebih lagi, misalnya saja Yesus katakan, mau apa kau dari aku? Yesus katakan demikian, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tentu orang buta bilang, Rabuni, tolong aku supaya aku bisa melihat. Ada satu penekanan, tetapi yang dia butuhkan melihat. Banyak orang bisa melihat, tapi buta rohani. Dia ingin melihat sesungguhnya siapakah Yesus. Banyak orang mendengarkan tentang dia, banyak orang melihat tentang dia, banyak mujizat yang dia lakukan. Dalam hati Bartimius ini, aku rindu supaya aku dapat melihat, supaya aku mendapatkan sesuatu dari dia. Nah, saudara yang kekasih, bukan secara kebetulan kisah ini juga membuat kita orang-orang percaya hari-hari di mana kita berada ada banyak kekurangan iman. Ya, kita lihat di sini waktu Yesus tiba di Yeriko dikatakan. Yesus keluar dari Yeriko. Kita tahu Yeriko adalah kota peristirahatan yang terkenal, dibangun kembali oleh Herodes Agung. Kalau saudara baca sejarahnya bukan begitu. Di padang gurun Yudea. Bapak Senturi udah pernah ke Israel belum? Pelabuhan. Oh, pelabuhan, belum masuk. Saya berapa kali ditawarkan nggak jadi-jadi. Ya, sekarang lagi perang-perang begini nggak bisa datang. Nah, tidak jauh dari penyeberangan Sungai Yordan, Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Kalau dia mau pergi ke Yerusalem, dia harus lewat Yeriko. Nah, ketika dia datang ke Yeriko ini dikatakan, orang berbondong-bondong, artinya banyak, untuk datang kepada Yesus. Banyak orang datang kepada Yesus, mungkin saja ingin melihat mujizat yang dia lakukan, atau hanya jadi penonton, atau ingin melihat apa yang dia lakukan. Gambaran gereja akhir zaman. Ada banyak orang datang beribadah, ingin melihat sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, tapi hatinya kosong. Benar nggak ya? Mega church itu banyak, sampai kadang-kadang booking tempat, taruh tas, nanti dia datang, tahu orangnya nggak datang. Terus kasih
Hari-hari di mana kita banyak orang ingin datang kepada Yesus, tapi ingin sesuatu. Bukan mencari dia secara pribadi. Bartimius datang bukan hanya minta disembuhkan, dicelikkan matanya, tetapi dia ingin perjumpaan secara pribadi. Dikatakan dalam ayat ini, dia adalah anak Timius. Bar artinya anak. Timius itu orang tuanya. Bartimius, anak Timius. Sesuai kasih, arti namanya ini bagus sebenarnya ya. Arti nama Bartimius itu kalau tidak salah Bartimius. Yang saya catat di sini bahwa Bar itu putra, Timius itu terhormat. Putra terhormat. Bapaknya nggak salah kasih nama. Putra terhormat. Tetapi Alkitab mencatat tentang Bartimius. Miskin dia. Buta dia. Nggak punya apa-apa. Pengemis kan dikatakan. Namanya pengemis pasti dia duduk di pinggir jalan. Minta-minta. Tapi ada juga pengemis yang kaya loh. Dia ngumpulin duit banyak. Toto, duitnya udah ratusan juta. Tiap hari dia morot. Beda dengan Bartimius ini. Memang dia keluarga miskin. Dan orang miskin pada waktu itu ditaruh saja di pinggir jalan untuk mendapatkan sesuatu. Dari kekasih bukan secara kebetulan. Dia ingin datang menghampiri Yesus. Karena dia sudah banyak mendengar berita tentang Yesus. Itu sebabnya sebagai orang percaya banyaklah mendengar berita tentang Yesus. Ketika kau banyak mendengar berita tentang Yesus, ada kekuatan yang baru. Dan ketika kau lemah, ada firman itu yang menguatkan. Haleluya. Itu perlu sekali saudara kasih. Kan kalau saya baca di sini, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Baru mendengar. Ada sesuatu dalam hatinya. Aku ingin berjumpa dengan Yesus yang dari Nazaret ini. Lalu dikatakan dalam ayat ini, dia berseru. Artinya dia memohon. Dia meminta kepada Yesus. Supaya Yesus dapat mengubahkan apa yang terjadi dalam hidupnya. Mungkin dia buta secara rohani, miskin juga secara rohani, miskin juga secara jasmani, buta juga buta jasmani. Semua lengkap. Nggak punya masa depan. Nggak punya apa-apa. Tapi pengenalannya akan firman Allah mungkin karena dia mendengar. Kalau kita mendengar yang baik, pasti timbul sesuatu yang baik dalam kita. Tapi kalau kita dengar gosip, makin digosok makin sip. Kalau kita dengar gosip, terus. Tambah ya air minumnya ya. Terus. Tunggu ya, aku goreng pisang. Goreng dulu pisang. Terus. Nggak sadar kita. Gosip. Paling senang orang. Di sini nggak ada, Indonesia banyak. Makanya ada berita hoax. Ya kan? Tapi Bartimius, dia mendengar ada Yesus yang bisa menyembuhkan, ada Yesus yang bisa menolong. Dia datang. Kalau kita enggak. Alah, Yesus. Udah tahu dah. Si ses itu kan, Yesus digantinya ses. Lalu sering kasih kita lihat di sini bahwa iya ya, dia mendengar Yesus orang dari Nazaret itu. Ya, saudara yang kekasih, dalam hukum Israel sebenarnya, kalau kita baca Imamat pasal yang ke-25 itu, ayat 35 sampai 38, ada keluarga yang miskin, itu bukan ditanggung pemerintah. Keluarganya lagi yang nolong. Misal, Bapak Gembala ini misalnya diberkati luar biasa. Ada saudaranya, itu kakakku itu, adekku, iya adekku. Biarin aja dia. Tapi kan kau pendeta, ada berkat kok. Biar lama mati situ. Salah berdasarkan imamat. Tapi jemaat juga jangan
Pak, tolonglah aku Pak, tolonglah aku Pak. Mana Yesusmu? Nggak demikian juga. Itu yang di Muhammad saya baca, memang dia papa, memang dia miskin, memang dia tidak punya daya, nggak punya apa-apa. Kan ada kan kita lihat orang yang memang miskin sekali, nggak bisa dia sekolah, nggak, memang dari keluarga miskin, dan itu perlu di backup. Gereja tadi kan ada kesaksian tentang rumah doa eklesia di mana itu Pak? Di Bogor, dibangun ya berarti disewa pakai pulus kan, nggak mungkin pakai daun kasih ya, iya dong, dibangun, disewa untuk mendatangkan jiwa-jiwa yang perlu ditolong, untuk mendatangkan jiwa-jiwa yang perlu di backup. Nggak bisa dana dikit itu. Kalau datang nanti 10, 20, Pak kami lapar, ya doa aja itu, mati orang, nggak mungkin, kasih makan dulu. Hari-hari ini memang begitu loh. Orang melihat bukti. Mana coba, jangan cuma ngomong aja. Bukti orang lihat. Bartimius datang kepada Yesus karena dia sudah mendengar. Walaupun dia tidak melihat, tapi dia tahu ada bukti, ada kesaksian. Aku sembuh, aku ditolong. Lalu Bartimius bilang, aduh, sudah miskin kami ini. Nggak ada yang memperhatikan. Tapi aku mendengar ada Yesus yang dikatakan juru selamat Mesias itu bisa menyembuhkan, bisa mencerihkan mata, bisa menolong kami yang papa ini. Nggak perlu kami pemerintah, nggak perlu kami keluarga yang memang seharusnya membantu, tapi kami butuh Yesus. Kadangkala saudara kandung pun cuek. Itu saudara saya. Itu kakak saya, kakak lo lah. Iya, nggak mau memperhatikan. Saya 13 bersaudara, anak bungsu, yang sudah gen 10, plus mantu-mantunya lagi. Udah banyak mati, yang bungsu aja udah setua ini, udah banyak meninggal. Tapi seorang bilang, seperti dia anak paling tua. 13 saudara, 10 meninggal semua di tangan. Kita yang urus semua. Anak, mantu, cucu. Kita yang urus semua. Saya nggak punya apa-apa. Hanya pendeta. Bukan pendeta besar, kaya, tidak. Tapi saya bersyukur. Saya bisa menasehati. Saya bisa mendukung mereka. Saya begini. Kamu jangan. Keponakan-ponakan saya baik-baik. Iya, tulangnya. Buat apa kau mempertahankan hidup kalau jiwamu binasa? Lanjut, dalam kisah ini, budak dianggap sebagai, dalam ayat ini, buta. Sudah miskin, dan yang harusnya ditanggung, tapi nggak ada. Buta bagi orang Israel itu kutukan. Kan kalau kita baca dalam Yohanes 9 ayat 2, coba kita lihat. Ya, ada satu pertanyaan kepada Yesus dalam Yohanes pasal 9 ayat 2, dikatakan begini. Yohanes 9 ayat 2, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jadi bagi orang Israel, orang buta itu ada suatu kutukan. Beda kalau dia katarak yang kelebihan, memang sakit, itu beda. Tapi kalau sejak lahir dia buta, itu dianggap kutukan. Ngeri ya? Untung kita gak ada yang buta ya. Haleluya. Ngeri loh. Baca iya ya. Yesus menetralisir hal ini. Enggak. Gak ada orang tua yang berdosa, gak ada ini. Memang diizinkan. Sudah ada mujizat yang terjadi. Bartimius memang buta sejak lahir, memang tidak dicatat di sini, dan dibesarkan saja oleh orang tuanya dan dari keluarga miskin. Tetapi apalah arti sebuah kemiskinan, apalah arti sebuah kebutaan kalau tidak mengenal Yesus? Banyak orang, maaf ya, sudah miskin, sudah buta, nggak punya apa-apa, bau lagi, sudahlah, ngeri kali.
nggak kenal Yesus lagi, masuk neraka pula. Ay, Tuhan tolong. Ya, ngeri. Coba dia lihat. Kita nggak usah menghakimi lah. Aduh, kasihan ya. Udah nggak punya apa-apa ini. Nggak punya makanan. Nggak punya tempat tinggal. Kodol lagi. Kudel gitu ya. Amis lagi, kucel ya. Rambut ucuk-ucuk gitu. Aduh Tuhan. Kan banyak tuh yang dicari-cari. Orang yang dalam gangguan jiwa dia. Sampai rambutnya berkilo-kilo dipotong. Wah gitu. Bagus juga itu. Kayaknya jarang deh orang Kristen. Orang Kristen kan zona aman kan. Masih pakai AC gerejanya. Ya kan? Diduduk manis. Zaman Yesus nggak demikian. Banyak orang-orang yang susah. Banyak orang-orang yang melarat. Datang. Haleluya. Yang kaget-kaget berarti ada jantung. Besok rekok rumah sakit. Itu sakit jantung. Saya nazar dengan Tuhan. Kalau saya sembuh Tuhan, saya mau sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab di BJ. Kelas 1 di BJ. Gue diangkat lagi ketua kelas. Wah, ngurusi 300 orang. Wah, kacau juga nih. Udah praktek lagi. Diresolusi, praktek pun diresolusi loh. Mau mati saya. Ya kan? Tapi Tuhan baik. Di sidang. Menang. Masuk kelas 2. Nggak mau praktek lagi. Mau merintis saja. Merintis pekerjaan Tuhan. Di RSS. Rumah Sangat Sukacita. Tahu RSS kan rumah sangat sederhana. Kalau saya Rumah Sangat Sukacita. Benar. Lama-lama berkembang itu. Di belakangnya waktu itu Soeharto kata ada KTT non-blok, buatlah rumah RSS ini semalam bisa jadi 10 loh. Kayak Alibaba aja tuh. Iya benar. Jadi yang di depan tanah perumnas, yang di belakang RSS dibuat. Tapi sekarang RSS ini rata-rata udah 400 juta. Dulu nggak ada arti. Sekarang jadi sebelah Lipo Karawaci. Di mana Pak saya tinggal di Karawaci? Hebat ya di Karawaci. Tahu dulu RSS. Rumah sangat selonjor sekali. Tapi sekarang diberkati. Luar biasa luasnya daerah situ. Berebut-rebut orang cari. Karena tengah kota. Tengah-tengah kota Tangerang. Lanjut. Sakit lagi jantung. Anfal. Sudah mau mati. Gak jadi mati. Masuk ICU udah 3 kali. Kemarin 19 November 2024. Di mimbar habis khotbah. Oh darah Tuhan, darah Tuhan. Oh diangpel jemaat. Dibawa ke Siloam. Di Siloam bilang jangan sampai dia tidur. Nanti dia langsung game. Dokter bilang ini mesti dioperasi. Jangan dioperasi dulu lah. Sebab kalau operasi kan diberhentiin dulu jantung. Takut berhenti terus. Ya kan? Diberhentiin dulu jantungnya kan? Dioperasi kan? Tapi saya nggak jadi. Nggak usah lah dok. Soalnya Pak udah 30% pompa jantung Bapak. Yang normalnya berapa? 50-70. Masih kuat lah itu 30. 30 nggak apa-apa lah. Kecuali 10. Pompotan lah saya. 30 nggak apa-apa. Yang penting saya makan obat dan berdoa. Penyambung iman obat ini. Iman saya tetap bersandar kepada Tuhan. Tapi saya nggak lupa obat, makan. Iya, sembuh. Orang bilang, dokter bilang, Pak, Bapak berapa usia segini-segini? Yang benar, Bapak sehat. Sampai dokter bilang, nggak usah sebulan sekali, Pak. 3 bulan sekali. Nggak apa-apa, nggak banyak aku jalan-jalan ke sini. Sehat kok. Teratur aja makan. Nggak usah takut hidup ini. Amin. Andalkan Tuhan saja. Nggak mau tahu saya. Orang mau begini lah, mau begini lah. Nggak mau tahu saya. Duduk diam di kaki Tuhan. Menyanyi. Ya sudah. Membaca. Itu saja. Belajar. Ada jemaat sakit datang besuk. Ada jemaat ulang tahun datang doakan. Ada jemaat mati kuburkan. Itu aja. Pusing-pusing. Tadi ya tante. Uban maaf tante. Dia bilang, yang uban dia bilang, tante berapa? Berapa lah? 71. Saya bilang masih 55 kan. Pikir saya 55-an, tahu 71. Saya udah punya cicit, darah Tuhan. Udah punya cicit dia, 71.
Sehat dia. Dia bilang, saya nggak mau mikirin apa-apa. Bro, ada nikmati, nggak ada bersyukur. Susah loh kayak gitu. Ada nikmati, nggak ada bersyukur. Bisa nggak? Jangan waktu nggak ada ribut. Nggak usah. Bersyukur aja. Saudara kekasih, Bartimius, dia tahu keberadaannya. Dia butuh Yesus. Maka dia katakan, anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa digelarkan anak Daud? Daud adalah seorang raja yang diurapi. Daud adalah seorang pemimpin yang tangguh. Alkitab mencatat bahwa Daudlah orang yang berkenan di hadapan Allah. Sekalipun Daud pernah jatuh dalam dosa, tapi dia minta ampun dengan Tuhan. Sampai dia katakan, jangan ambil rohmu dariku Tuhan. Kalau rohnya sudah diambil, nggak ada apa-apanya lagi. Tapi dia berkata, Bartimius, Yesus anak Daud merupakan satu nama yang populer, nama yang berkuasa, nama yang memberikan kemenangan. Engkau adalah anak raja. Kenapa tidak dikatakan Yesus anak Musa? Kan Musa juga hebat dong, pemimpin bangsa Israel yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi dipakai Yesus anak Daud. Kenapa tidak Yesus anak Salomo? Karena Tuhan tahu Salomo banyak istrinya, 1000. Daud tuh nggak sampai 1000, paling 3-4 ya. Karena waktu itu masih boleh poligami. Kalau sekarang jangan, satu aja nggak habis. Jangan sok-sokan. Boleh nggak orang Kristen 2, 4? Gak ada itu, satu aja nggak habis. Iya kan? Siapa yang suami istri sini? Nggak habis. Dia lagi. Dia lagi. Ngerepetnya minta ampun. Apalagi kalau udah pakai daster bau minta ampun. Tapi dia sayang. Mama sayang. Kita Spanyol. Saya kan suka dengan istilah, kita Spanyol. Kau ini katanya. Iya. Suami istri itu perlu loh manja-manja. Jangan kau sana aku di sini. Jangan. Kenapa? Saya pikir kenapa ya Yesus tidak orang mengatakan Yesus anak Salomo? Nggak ada. Kan kalau kita baca silsilah Yesus kan ujung-ujungnya kan Daud. Karena Daud ini adalah satu panglima perang yang hebat. Semua strategi perang hebat, tapi Daud lebih hebat. Siapa yang bisa kalahkan Goliat? Ya Daud. Bukan dengan senjata nuklir, enggak. Hanya dengan ketapel. Tapi kalau sekarang kau pakai ketapel, hancur kau. Nggak ada apa-apanya. Tapi pada waktu itu Daud punya kuasa Allah. Orang yang punya kuasa Allah itu dibela Tuhan. Orang yang punya wibawa ilahi itu dibela Tuhan. Makanya aliran Pantekosta kita itu penting sekali pengurapan Roh Kudus. Hebatlah kau, kayalah kau, pintarlah kau, tapi kalau tidak ada kekuatan Roh, hancur. Roh Kudus diperlukan hari-hari ini. Bartimius, dia datang kepada Yesus. Yesus anak Daud, tolong aku. Ini katakan nih, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, pasti mendapatkan pertolongan. Jadi kalau kau coba doa sekali langsung dijawab, sebenarnya memang waktunya Tuhan menjawab. Tapi yang berdoa terus menerus, belum dijawab, jangan putus asa. Ada maksud Tuhan. Jangan seenaknya kau, tidak pernah beribadah, tidak pernah datang memuji Tuhan, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah menyanyi, tidak pernah minta tolong. Mana Tuhan ini? Tapi Tuhan baik juga, ya kan?
Nah, saudara kekasih, Bartimius ingin melihat mujizat yang dari Yesus. Dia punya iman. Dia mengimani. Itu pentingnya iman. Iman itu timbul dari mana? Pendengaran akan firman. Bukan gosip. Bukan. Bukan celotehan Mama Korla. Bukan. Saya ngikutin juga. Oh, ini yang disebut-sebut orang. Si Korla itu kok top sekali. Inilah dunia. Korla diikuti. Gerakan ini aja. Untuk mendapatkan konten. Duduk diam kau di kaki Tuhan. Mau jual pempek sekalipun kau diberkati Tuhan. Iya, benar loh. Saya mau bersaksi juga sedikit. Ada jemaat kami. Luar biasa loh, luar biasa. Luar biasa saya katakan. Ini masih gede. Paruh ini. Kontrakan. Suami meninggalkan dia. Dia sendiri dengan anaknya. Anaknya ini takut akan Tuhan. Mamanya juga takut akan Tuhan. Tadinya dari aliran gereja sebelah. Di gereja kami keras karena mayoritas Batak. Pendetanya Batak, jemaatnya juga banyak Batak. Sesekali khotbahnya bahasa Batak. Walaupun Bataknya orang Batak bilang mar pasir-pasir, terserah. Yang penting bukan semen. Pasir. Ya. Gak masalah. Diterima juga. Nah, dia ngajak. Kebenaran anaknya hobi musik. Mau les musik gak ada duit. Mainlah di gereja, keyboard ini. Gitar. Kuping musik memang dia. Senang. Saya membina. Kalau kau mau ditolong Tuhan, kau kan miskin. Kau kan miskin. Dihina sama keluarga kamu kan. Makmu kerja di pabrik. Kalau kau mau mengangkat derajat keluar bahu, kau benar-benar hidup dalam Tuhan. Setia dia. Mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai orang dewasa. Dari tidak punya rumah, beli rumah. Dari tidak kuliah diterima di negeri. Contoh. Dari tidak punya kendaraan, beli motor kok, mogek yang gede itu. Gede banget motor kau. Gaya om, bagus. Dari tidak punya roda 4, punya roda 4, 2. Walaupun dit, yang satu beli cash, yang satu dit. Aku itu dit kredit. Oh, gak apa-apa. Yang penting kau sanggup bayar. Om, doain sebelah rumah ini mau saya beli. Ya doain aja. Supaya lebih lebar lagi rumah kami. Dapat istri, cantik pula. Orang mantan pramugari. Batak dengan Jawa. Disatukan Tuhan, saya berkati. Luar biasa. Dipestakan, rame orang datang. Terangkat. Sekarang keluarga. Anakku itu. Ini kemprit. Dulu kau boro-boro. Inilah hidup manusia. Jadi kalau kau hidup mau diangkat oleh Tuhan, kau setia. Kau bawa jiwa datang kepada Tuhan. Kau datangkan jiwa. Tuhan, bagaimana caranya aku mau membawa dia? Bina dia terus. Jangan kau binasakan. Bina. Pimpin. Urus. Bukan langsung kaya. Enggak. Perlahan-lahan. Pasti jadi. Kesetiaan. Kalau kita baca ayat ini, apakah Bartimius tinggalkan Yesus? Tidak. Bartimius pernah mendengar tentang Yesus. Dia timbul iman. Sekalipun banyak orang menghalangi dia untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi dia tidak menyerah. Untuk datang kepada Yesus, jangan pernah menyerah. Nggak usah lihat kiri kan. Oh, gereja itu rame. Oh, gereja itu. Nggak usah. Kalau kau bertumbuh di sini, kau terus bertumbuh. Dulu tempat ibadah kami nggak jauh beda susahnya. Udah kayak kandang burung. Jujur. Atap langit-langit. Jujur. Orang bilang,
Kok mau dia? Dia begini. Kok mau dia? Aku tidak peduli omongan orang. Jujur, aku doa puasa saja. Aku suruh istriku kerja. Kau kerja nggak usah kau berhenti, sebab kita ngontrak. Jadi tiap tahun ada bayar kontrak, nggak usah minta-minta. Ya, kau kerja. Tapi kalau kita bangun ya harus kita cari dana. Kita nggak punya duit. Ya Pak. Tuhan kasih tempat. Itu kami beli untuk sekolah minggu. Kami dikasih rumah sama karena abang saya meninggal. Gak punya istri, gak punya anak. Kesini dong hartanya. Dapatlah rumah tadi kan. Aku gak minta. Saudara-saudara aku bilang, dia nikah melayani di Tangerang ini. Kasihan dia tidak punya. Jangan cuma kasihan. Saya bilang, Tuhan jangan cuma kasihan. Gerakkan hati mereka untuk memberi. Banyak orang cuma kasihan. Banyak orang kasihan. Beri juga kagak. Tapi ada satu saudara saya. Kasihan. Kasih dia rumah ini. Kita udah berkeluarga semua. Dia belum punya rumah. Oke, kalau setuju, mau. Pelayanan di sini mau banget. Yang enggak mau ini mau. Karena oke. Langsung kita sodorkan kertas putih. Dengan ini kami berikan rumah ini pada tanda-tanda. Sadong, otak jalan. Beli materai, dapat, bawa ke notaris. Urusan notaris diambil nanti, tunggu dulu yang penting notaris jadikan dulu sertifikat atas nama kita. Asik dong. Tapi kan orang nggak lihat, tersungkur di kaki Tuhan, nangis seperti orang sakit jiwa. Haleluya. Tapi kita siap, kayak kita dekat Yesus. Kalau orang tetangga lihat, apalah bapaknya dengan Yesus. Bukan langsung jadi. Tuhan kasih. Ngontrak 10 tahun loh. Tiap tahun sakit hati bayar 12 juta. Ya orang jalan sana kita ngontrak bayar. Jangan sampai ditagih. Iya, jujur saya katakan. Dapat rumah. Kemudian Tuhan tolong. Beli di sebelahnya. Sebelah pastori. Bangun. Gak tahu caranya Tuhan. Tiap hari kayak orang gila aja. Dalam nama Yesus. Jadi milik gereja Tuhan. Dalam nama Yesus. Jadi milik gereja Tuhan. 7 tahun didoakan. Yang punya datang. Om mau beli nggak om? Ada duit nggak 800 juta? Hah? 800 juta? Kalau mau 350 juta. Bayangin dari 800 juta ke 350 juta jauh banget gitu kan. So-soan lagi nawan nggak ada duit. Tapi istri berhenti kerja. Ada simpenanmu? Nggak ada Pak. Karena aku minta berhenti. Adalah 50 juta Pak. 7 tahun yang punya rumah bilang. Om itu kami mau jual. Udah om nego lah kita om, 500. Kalau mau 3,5. Surat-surat biar saya yang bayar. Kamu terima bersih 3,5. Oke lah om. Papi bilang kasihlah. Ini 50 juta ya DP-nya. Kita ke notaris. Berapa lama yang sisanya nih om? Kamu lah berapa? Setahun ya om? Saya mikir setahun bisa berubah nih. 3 bulan aja dalam hati. Gimana caranya Tuhan? 3 bulan ini pontang-panting. Sampai ke Ungaran doa puasa. Ngeri ya pendeta ya. Ngeri loh. Bukan konglomerat kita. Doa. Ke puncak lah doa. Ayo ikut doa. Untuk menjaga supaya rumah ini orang muslim mereka dijabah gitu ya. Dijamah gitu ya. 3 bulan terlunasi. 2 tahun saya kontrakkan lagi dengan yang ngontrak. Jadi dia nggak kesinggung. Nih yang bawa mebel ini. Kontrak aja. Beda 2 tahun aja ya. Setelah itu kita bangun. Ya. Kenapa om 2 tahun? 2 tahun aja. Kita bangun. Bangun modalnya apa? Dengkul. Kumpulkan jemaat. Dimana kan tidak terlalu banyak. Adakan pas 17 Agustus ini saya sesak sedikit.
17 Agustus ini kan jago masak juga nih. Buat nasi goreng, buat mie. Yang mau makan mie ya, yang mau makan nasi goreng. Tapi sebelum makan lagu Indonesia Raya dulu, 17 Agustus. Nyanyi, ada apa lah Om ini ngajak ke pastori. Udah kenyang. Nah. Saudara, ini firman Tuhan, kemerdekaan begini. Kita sudah beli tempat ini. Kaget. Dari mana Om duit Om? Dosa tanya dari mana? Dari Tuhan. Mari kita berdamai. Terkumpullah uang jemaat. Jemaat kami bukan orang-orang kaya. Sopir, tukang pilot, ada juga pegawai negeri cuma guru. Ya, tapi Tuhan tolong. Yang mulai diberkati. Ini Om karena dia segini. Wow, potong-panting lah si pendeta ini cari duit kemana-mana. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Terbangunlah itu 8 tahun yang lalu. Lumayan 7,5 kali 17. Full pakai apa? Perdam di bawah ruang serbaguna. Pastori yang sudah dikasih tadi rusak lagi. Ya puji Tuhan lah. Tuhan tolong. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Walaupun sekian tahun orang bilang kita ini GPDI. Bisa kita pinjam uang dari bank, bisa. Tapi bayarnya, Bo. Emang lu siapa pinjam duit? Hah? Gampang keluar musik 500 juta. Tiap bulan ditagih 5 juta, 10 juta. Tidak bayar, datanglah debt collector. Pendeta itu pinjam duit, tidak bayar. Katanya mati aku. Jadi jangan. Pendeta aja lah. Ngalir aja. Terselesaikan juga. Saya yakin di sebelah dibeli nanti. Yakin deh. Bapak ada teman saya bilang, nanti kalau ini dibeli ini deh. 11 loh. 11. Sama rumahnya 13. Dia bilang kecil ini. Beli lagi. Nggak apa-apa. Dari mana dia? Dari Tuhan. Kita tidak punya duit. Tuhan kan bisa gerakkan orang-orang kaya. Daripada orang kaya itu dikorupsi terus duitnya. Ya kasih aja untuk Tuhan. Saya kok orangnya ceplos-ceplos. Kita doakan saja. Pekerjaan Tuhan pasti maju. Ketika kita sungguh-sungguh. Lanjut ayat ini. Banyak itu kesaksian saya ya. Lalu dikatakan dalam ayat ini. Sekalipun banyak orang yang menghalangi dia. Untuk berjumpa. Tapi dia berkata, kasihanilah aku. Nah, kata kasihani ini dipakai kata kiri eleison. Artinya, suatu permohonan yang disampaikan untuk minta belas kasihan. Saudara, Tuhan itu penuh belas kasihan. Percaya nggak? Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Seberat-beratnya dosamu. Ketika kau mengabdi kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dosamu diampuni. Asalkan kau jangan berbuat lagi. Roma 9 dan 15, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, kata Tuhan. Tuhan punya belas kasihan. Dia Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Kalau kita baca tentang wanita Samaria, enak kan kita ngelihatnya. Zaman dulu sudah ada perselingkuhan. Pelakor sudah ada. Bukan zaman sekarang aja pelakor. Zamannya Samaria, wanita Samaria kan ada pelakor. Ya kan? Tetapi untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan itu tidak semudah kita membalik telapak tangan. Singkat kata, dalam ayat yang ke-50, lalu Yesus, orang-orang banyak berkata, kuatkan imanmu, datang kepada dia. Ayat 50 dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Untuk mendapatkan Yesus, untuk mendapat pertolongan Tuhan, tanggalkan dulu jubah lamamu. Jubah berbicara tentang kehidupanmu. Kehidupan yang lama, tanggalkan dulu terlebih dahulu. Kalau kau dulu pernah berbuat dosa, tinggalkan dosa. Kalau kau dulu pernah berbuat jahat, tinggalkan kejahatan. Itu tanggalkan jubah. Dia menanggalkan jubahnya.
Di dalam ayat ini, tanya Yesus. Ketika kau sudah menanggalkan jubahmu, menanggalkan segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan itu, Yesus bertanya, mau apakah kau dari aku? Dia tidak minta helikopter, dia tidak minta rumah, tapi dia minta matanya melihat. Yesus katakan dalam ayat ini, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Penting sekali dia melihat. Kita perlu melihat kebenaran firman Allah. Yesus katakan, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan ketika saat itu dia melihat, apakah dia stop di situ? Tidak. Ayat selanjutnya, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berapa lama kau berjalan dalam kehidupanmu di dunia ini? Ada banyak masalah, persoalan, tantangan, kekecewaan mungkin. Pribadi yang terluka. Jangan tinggalkan Yesus. Dia mampu mengubahkan. Dia mampu menjamah engkau. Dia mampu menolong engkau. Mau apakah engkau dariku, kata Yesus. Ketika tawaran itu diberikan kepada kita. Mau apakah kau dariku? Maka Tuhan akan memberikan sesuatu. Jawaban yang pasti. Tapi jangan tinggalkan Yesus. Ayat ini dikatakan, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Dengan kata lain, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia ikut dalam misi pelayanan Tuhan. Dia ikut misi penginjilan dengan Tuhan. Supaya banyak jiwa dimenangkan. Kalau kau sudah dibela Tuhan, jangan tinggalkan rumahmu. Di mana kau bertumbuh. Terus kau melayani. Terus kau melayani. Minta pengurapan Allah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.